Keputusan yang diambil Ten Hag ini sangat tepat dengan membaku cadangkan kapten mereka Harry Maguire yang gagal. Kalau gue bisa bilang gagal di 2 laga awal. Dan salah satu pemain yang memegang peranan penting itu adalah Christian Eriksen. Menurut gue, Eriksen ini layak mendapatkan apresiasi. Yang dimana kalau kita ngeliat Eriksen awalnya itu diragukan karena fisiknya. Tapi saat ini Eriksen itu bisa menjadi motor gaya bermainnya United. Yang ini juga melekat di dirinya Klopp bersama Liverpool, gegenpressing. Dan United sedang mengarah ke sana gitu ya. Well, gue mau bahas terkait performance United sangat amazing, sangat brilliant dari Ten Hag di EPL 6 laga awal di musim ini. Kita bedah ya. Headpiece, rumahnya fans sepak bola. Well, gue sangat impress, to be frankly honest with you, gimana cara Ten Hag ngebawa United menjadi salah satu tim yang perlu diwaspadai, singa tidur, rise and shine gitu ya, meskipun baru 4 kemenangan, baru di awal season, yang dimana gue sangat appreciate dengan kinerja Ten Hag dan timnya di awal musim nih gitu ya. Kalau kita ngelihat betapa sulitnya ngelatih tim sebesar United gitu ya. Setelah Sir Alex Ferguson gitu ya, ada Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho, Ole, Ralf Rangnick yang gagal semuanya. Gue bisa bilang totally almost gagal gitu ya. Yang dimana kalau kita ngelihat Ten Hag baru 5 sampai 6 pertandingan gitu ya, yang dimana 4-nya menang. Consecutive wins in a row gitu ya. Pressure, sorotan, semua mata itu langsung tertuju ketika Ten Hag over the managerial role di United gitu ya. Yang dimana kalau kita ngelihat juga di awal kedatangannya si Ten Hag ini itu langsung diterpa dengan isu yang tidak bagus gitu ya. Seorang legenda United, Ronaldo, yang ingin cabut dari klub gitu ya. Yang lagi-lagi gue sangat appreciate gimana cara Ten Hag menghandle situasi ini. Ten Hag sangat tidak terpengaruh dan berani gitu ya, bangku cadangkan Ronaldo gitu ya. Yang dimana kalau kita ngeliat kan Ronaldo is a legend dan Ten Hag make sure nobody is bigger than the club itself. Siapa itu si Tarik Ten Hag dibandingkan Ronaldo? Tapi again, semuanya ini proven. Kalau kita ngelihat United saat ini on the right track untuk untuk mencapai kemenangan terus-menerus gitu ya. Dan juga kalau kita ngelihat keputusan yang diambil Ten Hag ini sangat tepat dengan membaku cadangkan kapten mereka Harry Maguire yang gagal. Kalau gue bisa bilang gagal di 2 laga awal. Kemudian Ten Hag masangin si Varane dan juga Lisandro Martinez yang saat ini belum terkalahkan di duet ini di 4 laga terakhir gitu ya. Kalau kita ngelihat juga Maguire ini juga pressure sangat tinggi karena salah satu pembelian termahal United dan juga kalau kita ngelihat Maguire juga pernah ada masanya bermain cukup baik dengan United gitu ya. Dan juga di timnas Inggris Maguire sangat sentral. Dan kalau kita ngelihat dari gaya permainan United ini sudah kelihatan pakemnya. Formation, skema, taktik, cara menyerang ataupun cara bertahan. United ini sedang on the right track untuk klub-klub seperti City maupun Liverpool. Jadi United sudah memiliki identitas gimana cara mereka bermain gitu ya. Jadi ketika kalau orang-orang tuh ngomongin MU, yang terfikir dari benak mereka adalah United yang bermain possession based football itu ya gitu ya, yang menguasai pertandingan dan menang. Yang ini juga melekat di dirinya Klopp bersama Liverpool, gegenpressing. Dan United sedang mengarah ke sana gitu ya. Memang kalau kita menilik lagi belum sepenuhnya terwujud. Again masih di awal musim, masih 6 pertandingan dan 4 kemenangan United. Gua ngelihat United nggak sepenuhnya bermain bagus. Terlebih lagi kalau kita ngelihat gol United gitu ya. Itu mayoritas terjadi karena suatu kombinasi gameplay yang dilakukan oleh Ten Hag. Tidak mayoritas gol seperti counter yang dilakukan oleh Ole gitu ya. Yang dimana kalau kita ngelihat United itu saat ini sedang bermain lebih sabar dan tidak asal nyerang. Jadi ada well structure gameplay yang Ten Hag pasangkan di diri United. Dan salah satu pemain yang memegang peranan penting itu adalah Christian Eriksen. Menurut gue, Eriksen ini layak mendapatkan apresiasi. Yang dimana kalau kita ngelihat Eriksen awalnya itu diragukan karena fisiknya.
Tapi saat ini Eriksen itu bisa menjadi motor gaya bermainnya United. Bermain di double pivot bersama McTominay ataupun di attacking midfielder di belakang satu striker itu sangat dinikmati oleh si Eriksen. Menjadi motor, motong serangan lawan, memberikan umpan-umpan ke depan, umpan-umpan ke samping. Amazing work by Eriksen to be honest gitu ya. Tapi selain itu United juga memiliki kelemahan yang dimana kalau gue ngelihat sendiri kelemahan United ini ada di dua fullbacknya, Dalot dan juga Malaysia. Mereka cukup apik ketika mereka melakukan serangan, tapi kalau melawan tim-tim besar mereka tuh sering diekspos di bagian sisi fullback kiri maupun fullback kanan gitu ya. Mungkin mereka sudah cukup kuat ketika melawan tim-tim yang kecil ataupun yang klasemen 15 ke bawah gitu ya. Tapi mereka akan kesulitan ketika harus bertemu dengan winger yang lebih cepat dan lebih smart. Selain itu, gue juga mau menyoroti dari sisi strikernya, Marcus Rashford. Walaupun kemarin Rashford sukses mencetak 2 gol, tapi si Rashford ini sangat minim untuk terlibat, jarang terlibat lah dalam gameplaynya United. Jadi Rashford sendiri masih sering malas untuk mengajar bola ataupun membuka space pada teman-temannya untuk melakukan serangan. Dan musim masih panjang dan gue masih meragukan konsistensi dari Rashford. Karena seorang pemain yang bagus itu dilihat salah satunya itu dari konsistensi selama 1 musim penuh. Nah, apalagi kalau kita ngomongin Ronaldo yang sudah 37 tahun, kemudian belum ada assist ataupun gol yang dia lakukan untuk United, jadi tidak bisa diandalkan untuk jadi starter. Dan itu kebukti. Brave decision dari Ten Hag gitu ya. Salah satu hal yang menurut gue perlu Ronaldo lakukan itu seperti James Milner-nya di Liverpool ataupun Ibrahimovic-nya di AC Milan yang menjadi motivator ataupun dressing room leader untuk menyemangati ataupun memberikan arahan kepada junior-juniornya. Tentunya hal ini perlu Ronaldo lakukan dengan meredam ego dan emosionalnya gitu ya. Jadi dia harus sadar karena dia tidak bisa bermain week in week out di semua laga United ya. Dan juga kalau United ini kan baru datengin 2 pemain ya. Salah satunya Casemiro, Antony gitu ya. Casemiro kita nggak perlu ngomongin lagi gitu ya, world class proven winner di Real Madrid. Anthony not so a wonderkid tapi pemain Brazil yang bermain di right flank yang memiliki potensi. 2 pemain yang didatangkan dengan harga yang cukup mahal, sudah pasti pressure-nya langsung mengarah ke Ten Hag ketika 2 pemain ini gagal memenuhi ekspektasinya. Nah, Casemiro sendiri belum main nih jadi starter di EPL untuk United. Gua masih ngeraguin apakah Casemiro ini pemain yang didatangkan itu atas kemauan Ten Hag. Kan Ten Hag sendiri maunya Frankie De Jong gitu ya. Dan itu nggak dapet. Akhirnya datangin Casemiro gitu ya. Anthony juga kemarin kalau gue ngeliat mainnya masih masih decent lah, dibilang wah banget gitu kan. No, terlepas dari gol yang dia bikin. Jadi cukup menarik melihat 2 pemain ini di United gitu ya. Nah, terakhir kalau kita ngelihat lagi ini masih 6 laga IPL, season masih sangat panjang, masih ada ups and downs gitu ya, semua bisa terjadi. Even tim semacam Brighton and Hove Albion itu saat ini di posisi ketiga atau keempat, if I'm not mistaken gitu ya. Jadi masih sangat mungkin terjadi turun naiknya dari klasemen. Tentunya masih banyak ujian yang akan menanti Ten Hag, terutama jika kalau si Ten Hag sendiri mengalami badai cedera ataupun pemain kunci yang terkena akumulasi kartu gitu ya. Bisa nggak Ten Hag itu memotivasi pemainnya untuk bangkit ataupun mencapai goals yang dia inginkan ataupun at least mencapai top 2, top 3, top 4 gitu ya. Atau jangan-jangan malah kejadian klise pelatih baru gitu ya. Ada pelatih baru masuk, atmosfer baru, pemain jadi lebih semangat, kemudian seterusnya down gitu ya. Atau bahasa lainnya ya, saat ini mungkin fase honeymoon-nya Ten Hag aja gitu ya. Nah, menurut kalian set piecer gimana gitu ya? Menurut kalian MU ada peningkatan yang signifikan nggak? Setuju nggak sama gua gitu ya? Ketika kita ngelihat signifikan improvement dari United gitu ya? Atau apa sih yang masih perlu diperbaiki dari permainan United sekarang gitu ya? Leave your comment di kolom komentar. Kita lanjut untuk episode berikutnya. Bye bro. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.